Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu Rabbi la uridu siwa yartahu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang mulia ini, setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat asar, maka kita insyaallah akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita dalam kitab atau membaca kitab syarah penjelasan Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang ditulis dan dikarang oleh Al-Imam Syekh Ahmad Ibnu Abdurrahman Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sudah sampai ke pembahasan yang cukup penting pada kitab ini, dan masih sambungan dari apa yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, di mana pembahasan kita kali ini akan menyelesaikan bagian terakhir dari kajian-kajian yang telah kita mulai, khususnya membahas tentang masalah perkara halal dan haram, dan juga membahas perkara yang berkaitan dengan syubhat. Oleh karena itu, hari ini kita akan membacakan dua bab terakhir atau dua bagian terakhir, yaitu Al-Qismur Rabi' dengan Al-Qismul Khamis, bagian keempat dan bagian kelima. Dan ini adalah dua bagian yang merupakan sambungan dari penjelasan tentang bayan al-halal wal haram. Jadi penjelasan tentang halal dan haram yang mana di dalam buku ini Al-Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi membagi hal tersebut ke dalam 5 bagian, yang mana bagian pertama, yang kedua dan yang ketiga telah kita jelaskan pada pekan-pekan yang sebelumnya. Dan kita akan menyelesaikan ini insyaallah pada kesempatan hari ini. Kita mulai. Beliau di sini mengatakan Al-Qismur Rabi', bagian yang keempat. Fi bab al-halal wal haram wa kaifiyatu khurujit ta'ibi anil madzalimil maliyah. Jadi fi bab, dalam sebagian nushah disebut dengan min kitab, atau dengan tulisan dari bab, dari penjelasan fi bab al halal wal haram, wa kaifiyatu khurujit ta'ib, dan bagaimana seorang yang pernah melakukan transaksi-transaksi yang haram itu kemudian bertaubat dari apa yang telah ia lakukan selama ini. Wa kaifiyatu khurujit ta'ibi an madzalimil maliyah, bagaimana seorang bisa keluar dari lingkaran keharaman
interaksi atau transaksi yang selama ini ia lakukan. Jadi ya, dalam kehidupan kita ya, mungkin ada sebagian yang selama dalam perjalanan hidupnya ia banyak bergelut ya, dengan hal-hal yang sifatnya haram. Ya, dia biasa mendapatkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan ini bagaimana seorang itu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perjalanan seorang manusia ya, boleh saja ia sampai pada mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi kesalahan-kesalahan yang lalu itu disesali ya, lalu kemudian ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hal ini Al-Imam Ibnu Qudamah memberikan penjelasan tentang bagaimanakah sekiranya jalan yang ditempuh oleh seorang yang ingin bertaubat dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkaitan dengan harta. Ya. Maka beliau di sini mengatakan i'lam, ya, sekali lagi mengatakan i'lam, dan selalu beliau mengulang-ulang itu ya, agar memberikan satu isyarat kepada kita bahwa apa yang akan disampaikan oleh beliau ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Anna man taba wa fi yadihi malun mukhtalatun, ya, bahwa sesungguhnya barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ya haramnya harta itu, wa fi yadihi malun mukhtalatun, dan di tangannya atau dalam genggamannya, dalam kepemilikannya ya masih jelas bahwa di sana ada hal-hal yang atau ada harta-harta yang mukhtalat ya, bercampur antara halal dengan haram. Apakah gerangan yang harus dilakukan ya? Fa alaihi tamyizul harami wa ikhrajuhu, ya, karena tentu saja jamaah sekalian, kita sebagai manusia dan sebagai makhluk yang melakukan transaksi dan interaksi yang ada kaitannya dengan harta benda dan kepemilikan kita, ya mungkin kita tahu bahwa sebagian harta kita itu adalah berasal dari hal-hal yang haram. Ya, bagaimana kalau bercampur ya antara haram dengan halal itu? Ya, mungkin kita dalam bermuamalah misalnya melakukan riba, ya, wal iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dari perkara riba tersebut. Ya, bagaimana caranya seorang bisa ya terlepas dan keluar dari ya lingkaran kerusakan yang diakibatkan oleh riba ini? Kemudian mungkin ada di sebagian harta kita yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang merupakan hasil dari kezaliman orang lain, ya, menzalimi orang lain, menipu orang lain, ya, dan itu kita ketahui. Ya, mungkin juga ada di antara harta kita yang kita miliki itu adalah hasil daripada nepotisme, ya, atau melakukan penipuan, kecurangan. Ya, bagaimana kita bisa keluar dari itu? Maka beliau mengatakan fa alaihi tamyizul harami wa ikhrajuhu. Jadi seorang mukmin yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara seperti ini, yang paling penting yang ia harus lakukan adalah tamyizul haram. Dia harus pertama memilah yang mana yang halal, yang mana yang haram dari apa yang telah ia miliki. Ya. Jadi kalau ada yang didapatkan dari riba dan kita mengetahui persis itu adalah hasil dari transaksi ribawi, maka solusinya adalah wa ikhrajuhu, dikeluarkan dari harta kita. Kalau ada misalnya di antara kita yang melakukan ya nepotisme, melakukan kecurangan sehingga dia bisa mendapatkan harta tapi harta itu tidak halal, dan ia mengetahui bahwa ini yang halal, ini yang haram, maka yang haram itu dikeluarkan, ya, dikeluarkan, dan seterusnya. Maka kata beliau, fa alaihi tamyizul harami wa ikhrajuhu, ya, baginya untuk memilah harta itu dan mengeluarkan yang haram. Dengan syarat fa in kana ma'lumul ain, jika ia bisa memilah dengan pasti yang mana yang haram, yang mana yang halal, ya. Apakah itu dalam bentuk uang, apakah itu dalam bentuk
makanan, ya mungkin ia melakukan jual beli lalu kemudian ia mendapatkan makanan yang bersumber dari haram yang bercampur dengan halal, selama ia mengetahui bahwa ada bagian daripada makanan tersebut yang haram, maka wajib baginya untuk mengeluarkan yang haram itu, ya jika ia mampu untuk mengetahui itu. Sama seperti jika ia memiliki harta dari uang misalnya, ya maka selama ia mampu untuk memilah yang mana di antara uang itu yang haram, yang halal, maka ia harus mengeluarkan semua yang haram dari ya kepemilikannya. Sama halnya dengan mungkin di antara kita ada yang memiliki pakaian, ya, tapi ia bisa memilah yang mana yang dihasilkan dari harta yang haram, yang mana yang dihasilkan dari harta yang ya halal. Ya, sama dengan lahan, tanah misalnya, yang kita miliki. Mungkin ada yang kita dapatkan dari harta yang haram, maka itu harus dipilah dan dipisahkan. Ya, jadi selama seorang itu mampu melihat secara jelas dan memilah secara jelas antara hartanya yang haram dengan yang halal, ya, dan bisa mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah yang haram, maka wajib baginya untuk mengeluarkan harta tersebut. Ya, artinya melepaskan harta tersebut dari kepemilikannya. Ya, karena itu bukan lagi punya atau bukan lagi menjadi haknya. Ya. Maka beliau mengatakan di sini, fa in kana ma'lumul ain fa amruhu sahlun. Ya, kalau seorang bisa mengetahui secara ainnya, ya secara zatnya yang mana yang haram di antara harta itu, maka ini perkaranya mudah, dipisahkan saja. Ya, seperti tadi kalau pakaiannya ada 10 yang haram, 10 yang dihasilkan secara halal dan haram, maka dipilah 10 yang ditinggalkan, yang 10-nya lagi diberikan misalnya. Ini mudah. Ya, sama seperti misalnya makanan, kalau bisa dipilah antara makanan satu dengan makanan yang lainnya, yang mana yang halal, yang mana yang haram, maka ini amruhu sahal, mudah, ya. Yang jadi masalah, kata beliau, wa in kana mutalabbisan mukhtalitan. Bagaimana jika harta itu bercampur, ya, mutalabbis, kita tidak bisa lagi membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram karena sudah bercampur. Apa yang harus dilakukan? Jadi kata beliau, fa in kana min zawatil amsal, ya, kalau barang yang bercampur tersebut, ya, dari jenis barang-barang yang serupa, ya, yang sejenis, ya, seperti misalnya al-hubub, ya, biji-bijian, bisa beras, bisa dari biji-biji gandum atau jagung, ya, intinya dari makanan yang berjenis biji-bijian. Apa yang harus dilakukan? Hubub atau dari jenis uang, apakah itu dirham ataukah dinar atau jenis uang yang lainnya. Wal adhan. Kemudian wa kana ma'lumul qadar, ya, dan jenis-jenis barang tersebut diketahui kadarnya. Muyiza dzalikal qadar, maka seorang muslim harus memilah, ya, memilah kadar dari harta atau kepemilikan barang-barang tersebut. Ya, misalnya, ya, kita kasih permisalan supaya lebih mudah. Misalnya ada di antara kita yang memiliki 10 kilo beras, ya, yang dihasilkan dengan cara yang halal. 10 kilo beras yang lainnya itu dari jenis yang sama, tapi dihasilkan dari cara yang haram. Kalau dia bersatu dalam satu tempat, tetapi kita mengetahui bahwa 10 kilo dari beras ini yang sama jenisnya itu, jelas bahwa dia berasal daripada hal yang haram, maka 10 kilo itu dipisahkan, diambil lalu dipisahkan daripada yang halal. Ya, bisa dipaham, ya? Ya. Wa in kana min zawatil amsal, jika dia dari bahan yang serupa, ya, yang semisal, ya, misalnya ukurannya sama atau timbangannya sama, ya, dari biji-bijian ataukah dari uang, ya, semua ini bisa, kalau biji-bijian bisa ditimbang, kalau uang itu bisa diukur jumlahnya, ya, dan seterusnya, ya, dan kita mengetahui kadarnya, maka kewajiban seorang mukmin adalah memisahkan antara yang halal dengan yang haram dari benda yang dimilikinya tersebut. Jadi ini bisa jelas, ya. Yang pertama tadi, jika haramnya jelas, maka harus dikeluarkan, ya. Kalau misalnya bercampur, maka seorang mukmin dituntut untuk betul-betul, ya, melakukan atau memperhatikan harta bendanya tersebut. Jika ia mampu untuk memisahkannya, apalagi kalau dia berasal dari
apa dari bahan atau barang yang sejenis yang mudah memang dipisah, ya maka sebaiknya, dan ini perintah syariat kita adalah dipisahkan sehingga barang yang haram itu jelas terpisah daripada barang yang halal. Apatah lagi misalnya yang sejenis kan mudah, ya misalnya sama-sama beras, ya jenis berasnya sama, ya walaupun dia dicampur dalam satu tempat, selama kita mengetahui ukurannya berapa kilo, ya misalnya, atau berapa liter, ya berapa ukuran timbangan yang haram yang bisa dikeluarkan, maka ini sangat memudahkan. Ya. Dan kata beliau, fa in ashkala falahu tarikan. Tapi kalau misalnya barang itu bercampur, ya, lalu kemudian sangat sulit untuk membedakannya, apa yang harus dilakukan? Nah, beliau memberikan kita dua jalan. Ya, beliau mengatakan untuk memecahkan masalah ini ada dua jalan. Yang pertama, ahaduha al-akhdhu bi ghalibil dhann. Ya, jadi ya dalam menentukan yang mana yang yang haram di situ atau yang halal di situ, maka yang pertama itu mendahulukan ya prediksi yang paling kuat. Ya, misalnya kita mengatakan kayaknya yang paling kuat dari prediksi dan perasaan kita, ya ghalibul dhann, yang mengatakan bahwa di sini ada sekitar sekian kilo misalnya yang haram, maka itu yang kemudian kita keluarkan. Ya, makanya dia di ghalibul dhann itu, ya ketika dia mendahulukan prediksi terkuatnya, maka dia melihat ukurannya dan melihat jenisnya. Dia lalu kemudian memprediksikan bahwa sekian kilo misalnya yang bermasalah, ya di dalam harta benda yang ia miliki. Kemudian yang kedua, kata beliau, ya jika terjadi percampuran yang menyulitkan untuk memilah keduanya adalah watsani al-akhdhu bil yakin wa huwa al-wara, ya membangun sesuatu itu di atas keyakinan, ya membangun sesuatu di atas keyakinan, wahwa al-wara, ya ini yang disebut dengan sifat wara. Ya, misalnya ada benda atau ada barang yang ada indikasi haramnya dan dia sendiri yakin sebenarnya ada haram di situ, maka dia membangun membangun keyakinannya bahwa memang di benda tersebut, ya atau di barang kepemilikannya tersebut ada sesuatu yang haram. Ya, jadi jangan dia mengatakan dia mengambil perasaan yang paling mudah, ya enggak apa-apa, atau perasaannya sebenarnya mengatakan 10 kilo tetapi dia ingin memudah-mudahkan, lalu kemudian mengatakan enggak apa-apa, ya 5 kilo saja yang dikeluarkan, padahal dia secara perasaan, ya lebih dominan perasaannya mengatakan barang yang ada di situ yang haram yang bercampur itu sekitar 10 kilo misalnya. Ya, tapi karena ya ingin mendahulukan hawa nafsunya, maka dia mengatakan atau mengeluarkan hanya 5 kilo. Oleh karena itu, jika tercampur dua barang atau dua jenis barang yang halal dan haram dan kita sudah tidak bisa memilah, maka ada dua caranya tadi, ya. Yang pertama al-akhdhu bi ghalibil dhanni, wasani al-akhdhu bil yaqini wa huwa al-wara, ya. Dan dua kaidah ini jamaah sekalian bisa diterapkan, ya di mana saja. Bisa diterapkan dalam kondisi seperti apa saja ketika ada benda, ya ketika ada barang yang haram bercampur dengan halal. Jadi taqdimu al-akhdhu bi ghalibil dhann, ya mendahulukan ya, prediksi yang paling kuat, yang prediksi memprioritaskan, oh ini yang haram dari sini menurut perasaan saya yang paling kuat adalah sekian kilo misalnya, maka itu yang dia keluarkan, ya. Dan membangun prasangkanya itu di atas ya, keyakinan. Dia jangan sampai ragu-ragu dari hal tersebut, ya. Dan meskipun misalnya dia ragu-ragu, maka ya sebaiknya dia mengambil sesuatu yang lebih tinggi, ya sehingga dia bisa keluar dari perkara-perkara syubhat, ya. Lalu kemudian beliau mengatakan fa idza akhrajal mal al haram, jika seseorang telah mengeluarkan harta haram yang tergabung tadi itu, fa in kana lahu malikun muayyanun, dan barang itu, ya barang tersebut jelas
siapa yang memiliki sebenarnya, ya siapa tuannya, mungkin karena dia ambil karena korupsi, mungkin dia ambil karena dia zalim, ya dia rampas harta benda orang, atau dia melakukan kecurangan dari muamalah maliyahnya di pasar, dia jualan, dia curang, tapi dia tahu secara persis kepada siapa ia melakukan kecurangan dan kebohongan itu. Ya, artinya harta itu sebenarnya jelas pemiliknya. Ya. Jadi faida akhrajal malal haram, jika dia sudah mengeluarkan harta yang haram itu dari kumpulan harta-hartanya, fa in kana lahu malikun muayyan, jika harta tersebut ya kepemilikannya atau tuannya jelas, wajaba sarfuhu ilaihi, ya maka wajib uang, harta ya atau benda tersebut dikembalikan kepada tuannya. Atau jika tuannya telah meninggal dunia, sudah tidak ada, maka wajib au ila warithihi, dikembalikan kepada ahli warisnya. Jika misalnya 10 tahun yang lalu, waliyadzubillah, mungkin dalam perjalanan kehidupan kita tidak tahu, atau sebagian kaum muslimin di antara kita, di masa-masa yang lalu dia jahil, ya, dia bisa mendapatkan harta banyak, dia menjadi kaya raya, tapi hartanya itu penuh dengan syubhat, hartanya itu penuh dengan kezaliman, ya penuh dengan pembohongan, penipuan dan seterusnya. Ya, sehingga dia bisa mengetahui bahwa harta yang ia miliki itu adalah kebanyakannya harta haram, dan ia bisa memilah secara pasti bahwa pemilik harta yang ia miliki sekarang, yang ada di tangannya sekarang adalah fulan, maka wajib baginya untuk mengembalikannya. Tetapi jika pemilik asalnya telah meninggal dunia, maka wajib baginya untuk mengembalikan kepada ahli warisnya, kepada anaknya, kepada istrinya, ya, kepada keturunannya. Wajib. Nah, maka ini juga menunjukkan kepada kita jamaah sekalian untuk kita senantiasa berhati-hati ya dalam perkara-perkara transaksi maliyah ini. Karena mungkin kita menzalimi orang, kita ambil hartanya, ya. Kita membohongi orang, kita menipu orang dan seterusnya. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa in kana dzalikal malu ziyadatun wa manfaatun jama'a dzalika kullahu wa sarafa ilaihi. Ya, jika ini penting, wa in kana dzalikal mal ziyadah, jika harta yang ia ambil dari orang lain secara zalim, yang memang bukan haknya, itu berkembang. Misalnya dia menipu orang, lalu kemudian dari hasil tipuannya itu dia membeli sesuatu, ya, lahankah atau apakah itu, lalu kemudian ini harta haram ini berkembang, ya, misalnya dia beli kambing 10 ekor dari harta haram itu, lalu kemudian kambing ini menjadi banyak, ya, berkembang biak, maka semua yang berkembang itu adalah milik tuannya yang pertama, milik asal daripada harta benda yang digunakan oleh orang zalim tersebut, ya. Oleh karena itu, jika harta tersebut berkembang, maka wajib, ya, dikembalikan kepada pemilik asalnya. Nah, misalnya dia mencuri atau merampas lahan orang lain, ya. Lalu dari lahan itu dia kembangkan, maka pengembangan dari lahan itu, ya, menjadi milik si pemilik asal, ya, si pemilik asal. Makanya beliau mengatakan jama'a dzalika kullahu wa sarafa ilaihi. Dia kumpulkan semua itu yang berkembang karena memang bukan miliknya. Pada asalnya harta itu bukan miliknya. Ya, dia mengembangkan, ya, hak orang lain. Ya, dalam bahasa kita, dia mengembangkan hak, ya, orang lain, ya, hak yang dicuri, hak orang lain, ya, dari hasil pencuriannya, atau korupsinya dan seterusnya. Maka dikembalikan semuanya kepada si pemilik. Lalu kemudian pertanyaannya gimana? Misalnya kalau orang tersebut tidak lagi bisa menemukan siapa pemilik harta itu, ya, misalnya dia melakukan kecurangan atau penipuan di negara lain atau di kampung orang lain. Ya, lalu kemudian ia sudah meninggalkan kampung tersebut, tetapi harta yang ia curi, ya, ia hasilkan dari penipuan itu yang hukum asalnya adalah haram, ia tetap bawa pulang ke kampung halamannya. Bagaimana kalau ia sudah tidak mengetahui lagi? Maka kata beliau, wa in yaisa min ma'rifatil malik, jika ia tidak lagi mampu untuk mendapatkan siapa pemilik
ya asal daripada uang itu atau harta tersebut, walam yadri amata an warithihi amla, ya apakah dia sudah meninggal dan meninggalkan ahli waris atau tidak, ya ini kan memusingkan. Ya misalnya dia dari tempat yang jauh, ya karena hobinya menipu dulu, ya dapat hidayah bertaubat, tetapi harta-harta yang ia miliki adalah sumber-sumber dari harta-harta ya haram, maka baginya untuk mencari orang, ya mengembalikan kepada si pemilik awal. Kalau dia tidak mendapatkan dan sulit untuk mendapatkan orang tersebut, dan dia juga sudah tidak tahu apakah dia punya ahli waris, apakah masih hidup ataukah sudah mati, ya maka jawabannya adalah fal yatasaddaq bihi, maka hendaknya orang tersebut mensedekahkan harta yang merupakan hak milik orang lain, ya karena harta itu bukan miliknya. Dia tidak ada sama sekali hak untuk yatasarraf fi hadzal mal. Dia tidak punya hak ya sama sekali untuk menggunakan harta tersebut. Maka dia seharusnya mengembalikan atau mensedekahkan, ya. Tapi perlu dipahami bahwa sedekah yang dimaksud di sini bukan sedekah ibadah, ya. Tetapi sedekahnya dalam artian hanya untuk berlepas diri dari harta-harta haram yang telah dihasilkannya di masa-masa ketika ia masih jahil, ya ketika ia masih berada pada kejahilan. Ya maka ini disebut ya sedekah hanya untuk berlepas diri dari keburukan harta-harta haram ya tersebut. Dan ya ini nanti kita jelaskan lagi tentang ada beberapa poin tentang tidak bolehnya menggunakan harta tersebut untuk membeli atau memanfaatkan untuk pembelian konsumsi dan seterusnya. Fal yatasaddaqu bihi. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan wa in kana dzalika min malil fai wa amwalil mursalati limasalihil muslimin sarafa dzalika ila qanatiril wal masajid wa masalihi tariqi makkah wa yantafi'u bihi kullu man yamurru minal muslimin. Jadi jika dia mencuri misalnya, iya, harta atau apa al-fai, bukan rampasan perang ya, kalau ganima itu rampasan perang ya, fai ya, pembayaran yang dibayar oleh orang-orang kafir sebagai jaminan kepada pemerintah kaum muslimin. Jika dia mencuri itu, jika dia mengambil itu ya, artinya jika dia mengambil harta-harta yang pada asalnya milik umat Islam ya, bukan person-person ya, harta pemerintah ya, bagaimana itu? Beliau mengatakan wa in kana dzalika min malil fai, ya jika dia mengambil ya dari harta kaum muslimin ya, wa amwal al-mursalati limasalihil mu'minin, atau harta-harta yang memang asalnya diperuntukkan untuk maslahat kaum muslimin secara umum lalu kemudian diambil secara sembunyi-sembunyi ya, dan orang ini takut mengembalikan kepada pemerintah ya, karena kalau dikembalikan nanti aduh saya nanti bisa dipenjara kalau dikembalikan atau saya dihukum ya, maka dia bertaubat tetapi dia tidak mau untuk sampai di penjara atau mendapatkan hukuman. Maka apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan harta tersebut dengan cara lain. Bagaimana caranya? Ya kata beliau, sarafa dzalika ilal qanatir. Jadi uang yang asalnya untuk kemaslahatan umat Islam, kaum muslimin, yang dicuri itu harus juga dimanfaatkan, dikembalikan untuk maslahat kaum muslimin. Misalnya diantaranya adalah sarafa dzalika ilal qanatir wal masajid. Dia menginfakkan atau mengembalikan harta yang dia curi tersebut ya untuk pembangunan fasilitas kaum muslimin, jembatan-jembatan misalnya ya, untuk yang ya bisa menyambung antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya ya, mempermudah dakwah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau dia menyumbangkan untuk pembangunan masjid ya. Jadi perlu di stressing pointnya, ini bukan infak atau sedekah dalam arti ibadah. Ini hanya sekedar untuk berlepas diri ya dari harta haram itu. Dan dia juga khawatir kalau mengembalikan ke pemerintah bisa-bisa dia ditangkap dan dipenjara. Ya, karena diketahui bahwa dia telah mencuri harta umat Islam atau dari pemerintahan ya. Ilal qanatiri wal masajid, atau wa masalihi tariqi Makkah. Dan dalam buku ini ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi
Syekh rahimahullah mengatakan, atau dia menginfakkan atau menyumbangkan harta tersebut untuk perbaikan fasilitas jalan menuju Mekah. Ya, karena begini jemaah sekalian, atau kita selesaikan dulu. Wa masalihi tariqi Makkah wa ma yantafi'u bihi kullu man yamurru minal muslimin. Agar fasilitas-fasilitas yang dibangun tersebut bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, orang-orang kaya, bahkan khalifah-khalifah di masa yang lalu, itu di antara prioritas mereka ya untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum kaum muslimin adalah memperbaiki jalan-jalan menuju Mekah. Ya, memperbaiki jalan-jalan menuju Mekah, memperbaiki tempat-tempat persinggahan, ya, menyediakan tempat-tempat air minum, ya, apalagi ketika itu perjalanan cukup panjang dari wilayah-wilayah masing-masing, sehingga jalan-jalan menuju ke Mekah itu perlu memang difasilitasi. Ya, makanya kalau kita melihat di zaman kekhalifahan, maka khalifah-khalifah itu diantara yang diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian perbaikan adalah jalan-jalan menuju kota Mekah untuk peribadatan. Sama halnya dengan orang-orang kaya ketika itu. Ya, orang-orang kaya di zaman tersebut atau di era tersebut banyak menginfakkan harta-harta mereka untuk perbaikan fasilitas umum. Ya, orang berangkat atau mudah melaksanakan ibadah ke tanah suci, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Dan begitulah juga kata Al-Imam Ibnu Qudamah bahwa seorang yang mengambil harta ya dari kepemilikan kaum muslimin ya, yang memang seyogyanya diprioritaskan dan diperuntukkan untuk ibadah atau fasilitas-fasilitas umum, maka dia kembalikan untuk pengembangan fasilitas-fasilitas umum tersebut ya. Jadi ini ya. Jadi kita simpulkan dulu, yang pertama, jika harta itu jelas haramnya maka dikeluarkan. Jika bercampur maka tadi ada dua kaidahnya. Ya, lalu kemudian jika masih mampu menemukan orangnya maka dikembalikan kepada orang tersebut, dan jika tidak maka dia ya berinfak atau bersedekah. Ya. Tapi kalau dia mengambil dari harta kaum muslimin yang sifatnya peruntukan untuk maslahat umum, maka dikembalikan kepada maslahat umum. Kemudian beliau menyebutkan di sini mas'alatun, ya, ada satu masalah. Ya. Beliau mengatakan idza kana fi yadihi malun halalun wa syubhatun. Ya, tadi kan haram dengan halal yang jelas. Tapi bagaimana jika di tangan orang tersebut ada dua jenis harta? Yang pertama, dia memiliki harta yang halal, tetapi dia juga memiliki harta yang syubhat. Apa yang ia harus lakukan? Ya, kata beliau, fal yahussa nafsahu bil halal. Maka seorang muslim ya diwajibkan untuk mencukupkan dirinya dengan perkara-perkara atau harta-harta yang jelas sumbernya, yang halal ya. Jadi yang syubhat ditinggalkan. Makanya kata beliau di sini, wali yuqaddima qutahu wa qiswatahu ala ujratil hijama al-hajjam ya, ujratil hajjami wazaiti wa isjari at-tanur ya. Jadi adapun harta-harta yang syubhat itu, apa yang harus ia lakukan? Ya. Dari harta-harta yang syubhat itu ia membelikan sesuatu yang tidak langsung dikonsumsi. Jika seseorang memiliki harta yang syubhat ya, dan harta yang halal, otomatis yang halal yang ia ambil. Bagaimana dengan syubhat tadi? Maka kata beliau di sini, wali yuqaddim qutahu. Ya, dia bisa membeli sesuatu yang tidak dalam bentuk dikonsumsi langsung, misalnya pakaian atau dia menginfakkan kepada atau memberikan upah kepada para hajjam ya, para pembekam ya. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa hasil gaji atau upah yang diterima oleh para pembekam, sebagian ulama mengatakan syubhat ya, walaupun memang yang rajih adalah tidak mengapa ya upah daripada al-hajjam itu ya.
dengan syarat tentu saja tidak menetapkan tarif-tarif tertentu yang dengannya lah ia mendapatkan sesuatu rezeki, ya. Jadi harta syubhat itu dibelikan sesuatu yang tidak langsung dikonsumsi atau diinfakkan kepada sebagai upah para al-hajjam, atau dibelikan minyak, ya bisa dibelikan minyak untuk menyalakan kompor, ya. Kalau misalnya sekarang ya gas dan seterusnya, ya. Wa aslu hada qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi kasbi al-hajjam, ya. Kenapa ada yang mengatakan bahwa penghasilan para tukang hijamah itu, tukang bekam itu adalah syubhat? Karena ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan a'lifhu nadhihaka, ya. A'lifhu nadhihaka, artinya hasil yang engkau dapatkan dari upah hijamah itu, ya, belikan saja, ya, belanjakan saja untuk makanan unta yang mengairi ladang-ladangmu. Nah, ini yang menjadi satu istimbat hukum para atau sebagian ulama bahwa itu adalah syubhat, walaupun secara umum insyaallah tidak mengapa. Lalu kemudian walau kana fi yadihi, masalah yang kedua, tadi masalah pertama, ya, jika bercampur syubhat dengan halal. Yang kedua adalah walau kana fi yadi abawaihi haramun, bagaimana kalau seorang anak itu mengetahui secara jelas, secara pasti bahwa bapaknya atau kedua orang tuanya berpenghasilan haram. Apa yang ia lakukan? Kata beliau, falyamtani min mu'akalatihima, maka anak tersebut, ya, tidak boleh memakan, ya, pemberian daripada kedua orang tuanya. Nanti kita jelaskan, ya, saya bacakan dulu. Fa in kana syubhatun, ya, jika ia merasa, ya, apa yang diberikan kepadanya itu syubhat, ya, fa in kana syubhatun darahuma, ya, maka sang anak ini bisa berpura-pura, ya, berpura-pura mengambil makanan tersebut, ya, dari kedua orang tuanya. Fa illam yaqbala tanawala al-yasir, tapi kalau misalnya kedua orang tuanya itu tidak menerima kecuali dia makan, maka kata beliau di sini tidak mengapa ia makan, tetapi makan yang atau makan dengan jumlah yang sangat sedikit. Nah, kita kembali dulu pada yang pertama tadi, walau kana fi yadihi abawaihi haram, jika ia mengetahui secara jelas dan pasti bahwa kedua orang tuanya tidaklah mendapatkan sesuatu kecuali dari yang haram, ya, falyamtani min muakalatihi, ini kalau dia, ya, bisa, wallahu taala alam, kalau memang dia mampu untuk meninggalkan itu secara totalitas, maka tidak mengapa baginya untuk meninggalkan itu. Tetapi kalau dia masih berada di bawah tanggungan kedua orang tuanya dan dia belum bisa berbuat apa-apa, maka wallahu taala alam tidak mengapa ia mengkonsumsi apa yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ya, ini yang kedua. Wa qad ruwiya anna ummu Bashar al-Hafi nawalathu tamratan, ya, fa'akalaha thumma sa'ada al-ghurfata faqa'aha, ya. Jadi ada satu riwayat dari salah seorang salaf, dia diberikan makan oleh ibunya, ya, tamar, ya, kurma. Lalu kemudian ia makan kurma tersebut, tetapi sang anak ini setelah diberikan kurma, ia lalu kemudian naik ke lantai 2 dari rumahnya, ya, dan memuntahkan, mengeluarkan apa yang telah ia, ya, makan, ya. Dia masuk ke dalam kamar, ya, bersembunyi lalu mengeluarkan apa yang telah ia makan tersebut. Tapi tentu saja sekali lagi, selama, ya, dan ini tentu saja berat, ya, bagi seorang anak jika, ya, harus melakukan hal yang demikian. Jadi
seorang anak ya tentu bukan merupakan bagian daripada kesalahannya ya jika sekiranya ia memakan sesuatu yang berasal daripada kedua orang tuanya, meskipun ya kedua orang tuanya itu mendapatkan apa yang diberikan kepada anaknya dari perkara-perkara yang ya haram ya. Tetapi tentu jika seorang anak itu bisa menghindarkan diri dan dia sudah mampu untuk itu, maka ya tentu tidak mengapa ia meninggalkan hal tersebut, dan dia tidak berdosa jika ia tidak mampu untuk meninggalkan lalu memakan, maka insya Allah tidak ada dosa ya baginya. Tapi tentu saja sekali lagi ini cukup berat ketika ingin diaplikasikan secara totalitas dan tergantung dari kemampuan kita untuk melakukannya. Bagian yang paling terakhir adalah al-qismul khamis ya. Ini bagian terakhir dari penjelasan al-halal dan haram. Bagian kelima adalah fi idraris salatin wa salatihim ya, bagaimana cara kita bergaul dan berinteraksi dengan para ya salatin ya, para raja-raja itu, para sultan-sultan ya. Karena tentu kadang-kadang ya, orang mengetahui bahwa ya ada di antara para salatin itu yang zalim ya, mengambil harta orang lain secara paksa ya. Maka di sini bagaimana berinteraksi dan bergaul dengan mereka, khususnya dalam perkara ya malia ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan harta. Ya, kata beliau wa fi idrari salatin wa salatihim wa ma yahillu min mukhalatati salatini adh-dhalamah ya, dan bagaimana ya hukum atau bagaimana kita bisa berinteraksi, apa saja yang dibolehkan ya bagi kita di dalam interaksi kita bersama para sultan-sultan yang zalim itu ya, atau hukum-hukum yang sejenisnya. Kata beliau i'lam ya, sekali lagi dan selalu beliau mengatakan i'lam ya, i'lam, ketahuilah, anna man akhadha malan min salatin ya min sultan fala budda an yanzura fi madkhali dalika, barang siapa yang ya akan mengambil harta dari para sultan, para raja, fala budda, maka wajib baginya, an yanzura ya, untuk memperhatikan, fi madakhili dzalika ila sultan min aina huwa, dia wajib untuk melihat secara teliti ya dari mana, apalagi kalau ia mengetahui bahwa ya sultan ini, raja-raja yang ingin, orang-orang pembesar ini yang ingin memberikan sesuatu kepadanya itu ya kebanyakan hartanya daripada harta-harta yang haram. Ini juga kita sudah sebutkan yang lalu ya. Jadi dia harus memperhatikan dengan baik ya, dari manakah gerangan harta itu sampai kepada para sultan itu ya, dia harus lebih teliti ya. Wa fi sifatihi allati yastahiqqu biha al-akhd ya, dia harus berhati-hati dan ya, melihat secara teliti ya, bagaimana ya, sifat-sifat atau bagaimana karakter-karakter yang ya berhak atau ciri-ciri yang berhak mereka dapatkan daripada sultan itu ya, yang mana saja ya, mereka harus memilah dengan baik. Wa fi miqdari dzali alladhi ya'khudhuhu ya, selain sifatnya atau ciri-cirinya atau jenis-jenisnya yang boleh dia ambil, yang perlu juga ia pahami berapa kadar ya yang boleh dia ambil dari orang tersebut atau dari para sultan ya. Hal yastahiquhu, apakah betul ia pantas dan berhak untuk mendapatkan harta pemberian tersebut ya, jangan sampai bukan dari halal ataukah berlebihan ya. Artinya kalau berlebihan, nanti dijelaskan pada bagian akhir, artinya kalau berlebihan maka pasti ada orang yang terzalimi, karena itu adalah hak orang lain yang sampai pada kita, maka perlu diperhatikan dengan baik ya. Maka kata beliau, wa qad tawarra'a jama'atun an dzalik ya, para salaf mencontohkan ya bagaimana salaf itu ya dalam pemberian-pemberian seperti ini ya sangat ya mengedepankan sifat wara ya, berhati-hati. Wa kana fihi man ya'khudhu fa yatasaddaqu bihi, sebagian salaf mengambil tapi setelah dia ambil dia sedekahkan ya, dia sedekahkan, dan ini sifat wara para salaf. Lalu kemudian beliau menutup dan mengatakan, wa amma fi hadzal zaman, adapun di zaman kita ini ya, beliau ini berbicara tentang zamannya ya, berapa ratus tahun yang lalu
Ya, beliau mengatakan wa amma fi hadzal zaman, ya, beliau bukan berbicara tentang 2020, ya, berbicara ketika beliau ya masih hidup. Wa amma fi hadzal zaman fa ihtirazu anhu aula, maka perkara ini ya seorang harus lebih berhati-hati. Ya, ini kata beliau di zaman tersebut, apatah lagi kita di zaman ini. Ya, perlu memang seorang muslim untuk banyak-banyak bersifat wara' terhadap berhati-hati terhadap ya harta-harta yang ia dapatkan dari manapun sumber daripada harta tersebut. Ya, kata beliau, amma fi hadzal zaman fal ihtirazu anhu aula, berhati-hati lebih pantas bagi kita. Li'annahu qad ulima tariqul akhad, ya, karena sebagian kita tahu dari mana sumber pengambilannya itu. Ya. Kita tahu sumber pendapatannya seperti apa. Tsumma la yanalu illa bidzulli was-su'ali was-suquti 'alal inkar. Ya, apalagi ditambah dengan ya orang-orang yang mengambil dari para sultan itu kadang dia ambil ya dengan penuh kerendahan, kadang juga dengan dia meminta-minta, ya. Dan kadang bahkan orang mengambil dari mereka-mereka itu dengan balasan agar mereka tidak bicara, ya, diam dari kebenaran. Nah, ini juga satu hal yang parah ya yang terjadi. Kadang orang mengambil meminta-minta ya kepada orang-orang yang kemudian menyebabkan mereka diam dari kebenaran, ya. Kemudian beliau mengatakan wa qad kana ba'dus salafi la ya'khud, ya, sebagian mereka mengambil mensedekahkan, tapi sebagian yang lain memang ya tidak mengambil sama sekali para salaf itu. Wa yu'allilu bi anna, ya, mereka-mereka yang tidak mengambil itu beralasan bi anna baqi al mustahiqin lam ya'khudhu, karena otomatis kalau saya mengambil berarti ada bagian orang lain di situ yang telah kita ambil, ya. Makanya mereka mengatakan lebih bagus tidak diambil, ya, karena ada bagian orang lain otomatis yang ada di situ yang kemudian sampai pada kita. Wa hadza laisa bi syai'in li annahu ya'khudhu haqqahu wa yabqa ulaika fi maqamil mazlum, dan kata mereka bahwa ini tidak pantas. Ya, bagaimana kita bisa mengambil pemberian-pemberian mereka lalu kemudian orang lain di sana ada yang terzalimi, ya. Walaisal malu mushtarikan, dan harta itu yang diberikan kepada mereka bukanlah ya harta yang hukum asalnya bisa dibagi-bagi karena punya orang asalnya, tapi diambil secara paksa, ya. Kita ambil pasti orang di sana terzalimi, dan harta itu hukum asalnya bukanlah harta yang boleh dibagi-bagikan kepada ya siapa saja. Makanya ini luar biasa memang ya para salaf kita dalam mengaplikasikan sifat wara' itu, kehati-hatian. Jadi mereka sampai ke sana itu menghitung-hitung ini harta kan ya bukan dari mereka, berarti kalau diambil ada hak orang lain di situ, dan hukum asalnya mereka tahu bahwa ini bukan harta yang untuk ya bukan harta yang ya bisa dibagi-bagi, bukan harta milik bersama, ya, kata ya, sebagian orang. Ya, ini ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagian terakhir dari penjelasan tentang al-bayan atau bayan al-halal wal haram. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan fi ahwal man yukhalitu al-umara wa al-ummal wal zalamah, ya. Masih yang kita masuk pada pembahasan yang baru insyaallah. Saya kira cukup pada kesempatan sore hari ini. Semoga ada bermanfaatnya untuk kita, dan semoga ini bisa menjadi satu inspirasi, tambahan ilmu yang bisa memberikan kita tambahan pemahaman sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi ya dalam mencari rezeki-rezeki kita, mencari ya harta-harta yang ada di sekitar kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah walhamdulillah.